Udara pagi ini begitu segar, seolah embun yang menempel di dedaunan masih enggan jatuh. Dari celah jendela dapurku, sinar mentari yang hangat mulai menyusup, memantul di meja makan yang masih rapi. Aku menatap jam dinding, pukul 5:10. Masih terlalu pagi bagi kebanyakan orang untuk memulai hari, tapi bagiku inilah waktu yang paling damai, waktu di mana pikiranku masih jernih, tanpa beban teriakan anak atau suara bising kendaraan di luar. Sejak subuh tadi aku sudah bangun, menyiapkan bahan-bahan kue. Ada sesuatu yang membuatku ingin berbagi pagi ini. Aku tidak tahu pasti mengapa, tapi aku merasa rindu untuk bertemu teman dekatku, Rani. Dia bukan sekadar teman biasa, dia adalah orang yang selalu siap mendengar keluh kesahku, memberi saran, atau sekadar tertawa bersama saat dunia terasa terlalu berat. Mungkin karena semalam aku teringat saat kami duduk berdua di teras rumahnya, berbicara hingga malam larut, sambil menyeruput teh hangat. Dia bercerita tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, dan aku bercerita tentang rencanaku liburan bersama suami setelah dia pulang dari dinas kantor. Rasanya hangat sekali, seperti punya saudara perempuan yang tidak diberikan oleh darah, tapi oleh takdir. Di meja dapur, tepung, telur, gula, dan margarin sudah siap. Aku memutuskan untuk membuat bolu kukus pandan, kue favorit Rani. Aku tahu dia selalu suka aroma pandan yang wangi dan lembut. Suamiku, Bayu, sedang tidak ada di rumah. Katanya, dia harus berangkat ke kota sebelah untuk dinas ke kantor cabang. 3 hari, begitu katanya, untuk menyelesaikan urusan laporan tahunan dan bertemu klien penting. Aku sempat merasa berat hati melepasnya kemarin pagi, tapi dia meyakinkan aku, ini demi karierku, sayang. Setelah ini, kita bisa liburan. Senyum yang dia berikan kemarin terasa tulus, atau setidaknya, aku ingin percaya begitu. Aku menghela napas panjang, lalu mulai memecahkan telur ke dalam mangkuk besar. Mixer kunyalakan, suara berputar itu memecah keheningan dapur. Anak semata wayangku, Adit, masih terlelap di kamarnya. Aku sengaja bangun lebih awal supaya bisa membuat kue sebelum dia bangun, jadi nanti kami bisa sarapan bersama sebelum aku mengantarnya ke sekolah. Sambil mengaduk adonan, pikiranku melayang ke rencana kecilku hari ini. Setelah mengantar Adit, aku akan mampir sebentar ke rumah Rani untuk memberinya kue ini. Tidak ada alasan khusus, hanya ingin berbagi. Kadang, berbagi itu seperti mengirim pesan rahasia yang mengatakan, aku memikirkanmu. Bau harum pandan mulai memenuhi dapur saat kukukus adonan itu. Aku menutup panci kukus, menunggu sekitar 30 menit. Sambil menunggu, aku menyiapkan susu hangat untuk Adit dan memeriksa tas sekolahnya, buku pelajaran, alat tulis, dan kotak bekal sudah siap. Bekalnya hari ini adalah roti isi telur dan selada, makanan sederhana yang dia suka. Ketika timer dapur berbunyi, aku segera membuka tutup kukusan. Uap panas langsung menyembur, membawa aroma manis yang membuat perutku sedikit lapar. Kue itu mengembang sempurna, warnanya hijau lembut dengan permukaan yang halus. Aku memotong beberapa potong untuk sarapan kami, sisanya kutata rapi di kotak kue plastik berwarna putih, kukunci rapat agar tetap hangat sampai nanti tiba di rumah Rani. Jam menunjukkan pukul 6:15. Suara langkah kecil terdengar dari arah kamar. Mama, suara Adit serak karena baru bangun. Dia berjalan dengan mata setengah tertutup, rambutnya acak-acakan. Aku tersenyum melihatnya, lalu meraih tangannya. Pagi, nak. Ayo cuci muka dulu, nanti sarapan sama mama, kataku. Adit menurut, lalu duduk di kursi makan. Dia langsung mengambil sepotong kue dan menggigitnya. Enak, katanya sambil mengunyah. Aku tersenyum puas, rasa lelah bangun pagi tadi terbayar. Sambil sarapan, aku melirik jam lagi. Masih ada cukup waktu untuk mengantarnya ke sekolah dan mampir sebentar ke rumah Rani. Dit, nanti mama antar kamu sekolah, habis itu mama mampir sebentar ke rumah Tante Rani, ya, kataku. Adit mengangguk santai, tidak terlalu peduli. Dia sibuk mengaduk susu hangatnya. Pukul 7:45, kami sudah siap. Adit dengan seragamnya yang rapi, aku dengan baju rumahan sederhana dan jilbab polos. Kotak kue kusimpan di kantong kain agar mudah dibawa. Udara pagi terasa sejuk saat kami keluar rumah, aroma wangi bunga Kamboja dari halaman tetangga ikut terbawa angin.
Perjalanan menuju sekolah Adit melewati jalur yang sama dengan rumah Rani. Rumahnya berada di sudut jalan kecil, dengan pagar besi warna putih dan pot bunga yang selalu rapi diatur. Dia memang tipe orang yang detail dan menyukai kerapihan. Sebelum sampai di rumahnya, aku menurunkan Adit di gerbang sekolah. Dia melambaikan tangan, "Dadah, Ma," sambil berlari masuk. Aku tersenyum, membalas lambaian itu, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Rani. Di sepanjang jalan, aku sempat berpikir, apakah Rani sudah bangun? Biasanya, di jam segini dia sudah sibuk menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Kadang dia bahkan sudah mulai menjemur pakaian. Aku membayangkan wajahnya yang akan terkejut sekaligus senang saat aku datang membawa kue hangat. Ketika sampai di depan pagar rumahnya, aku memarkirkan motor di tepi jalan. Pagar rumahnya sedikit terbuka, mungkin dia sedang di luar. Aku mengetuk pintu pagar pelan, lalu memanggil, "Rani, aku mampir nih." Tidak ada jawaban. Aku pikir dia mungkin di dalam. Jadi aku melangkah ke teras dan mengetuk pintu rumah. Suara langkah mendekat dari dalam. Pintu terbuka perlahan, dan saat itu, aku membeku. Pintu rumah Rani terbuka perlahan, dan seketika napasku tercekat. Bukan Rani yang berdiri di sana, tapi Bayu, suamiku. Dia mengenakan kaos oblong abu-abu dan celana pendek santai. Rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya tampak baru bangun tidur. Matanya membelalak melihatku, seperti seseorang yang baru saja dipergoki melakukan sesuatu yang tak seharusnya. Aku tidak langsung bicara. Otakku seperti berhenti bekerja, mencoba memproses pemandangan ini. Bukankah dia seharusnya berada di kota sebelah untuk dinas kantor? Bukankah dia bilang menginap di hotel karena rapat hingga larut? Sayang, suara Bayu terdengar gugup. Aku menelan ludah. Tanganku yang memegang kotak kue terasa berat. "Apa yang kamu lakukan di sini, Bayu?" Suaraku terdengar dingin, lebih dingin dari udara pagi yang biasanya hangat. Sebelum dia sempat menjawab, dari dalam rumah terdengar suara perempuan, riang dan ringan, suara yang sangat aku kenal. "Bayu, kopi kamu udah siap?" "Oh." Rani muncul dari arah dapur, membawa 2 cangkir kopi di tangannya. Dia terhenti begitu melihatku, wajahnya pucat seketika, bibirnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Aku menatap mereka berdua, bergantian. Jantungku berdegup kencang, darah seperti mengalir panas di seluruh tubuhku. Semua potongan puzzle mulai tersusun di kepalaku. 3 hari dinas, alasan tidak bisa video call malam-malam, dan pesan singkat yang sering hanya dibalas singkat atau dengan alasan, lagi sibuk. Ternyata selama ini, dia tidak berada di kota sebelah. Dia berada di sini, bersama temanku sendiri. "Kalian, apa?" Suaraku hampir bergetar, tapi aku berusaha keras menahannya. "Bukan seperti yang kamu pikirkan, sayang." Bayu buru-buru mendekat, tapi aku mundur selangkah. "Jangan panggil aku sayang. Aku nggak mau dengar satu kata pun dari mulut kamu sebelum kamu jawab pertanyaanku," kataku, suaraku meninggi. Rani meletakkan cangkir di meja, matanya berkaca-kaca. Aku bisa jelasin, ini nggak kayak yang kamu bayangin." Aku terkekeh sinis. "Oh, jadi menurut kalian, aku yang salah bayangin? Aku yang salah lihat? Jadi suami aku sarapan di rumah kamu, pakai baju santai. Itu cuma kebetulan? Selama 3 hari dia nggak pulang, ternyata tidur di sini, itu semua cuma ilusi." Mereka terdiam. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara jam dinding yang berdetak pelan di ruang tamu. Aku melangkah masuk tanpa izin. Kotak kue di tanganku kutaruh begitu saja di meja, keras hingga menimbulkan bunyi. Mataku menyapu ruangan, ada piring bekas makan di meja makan, 2 cangkir kopi, dan jaket Bayu yang tergantung di kursi. Jaket itu jaket favoritnya, yang katanya dibawa ke kota sebelah. Ternyata, dibawa ke sini. Aku merasakan dada sesak. Rasanya ingin berteriak, tapi suaraku malah keluar pelan, penuh getir. "Kalian berdua, orang yang paling aku percaya. Bayu, kamu suami aku. Rani, kamu sahabatku. Kalian adalah 2 orang yang paling aku andalkan di dunia ini." Aku menatap mereka tajam. Dan ternyata, kalian juga 2 orang yang paling menusuk aku dari belakang. Rani menunduk, air matanya mulai jatuh. Bayu mencoba mendekat lagi,
Tapi aku mengangkat tangan sebagai tanda dia harus berhenti. Cukup. Aku nggak mau dengar. Mulai sekarang, selesai. Aku nggak peduli alasan kalian. Nggak ada pembenaran untuk pengkhianatan ini. Suasana di ruang tamu itu menjadi seperti medan perang tanpa suara. Hanya tatapan yang saling menuduh dan saling menusuk. Aku merasa ingin menampar wajah mereka, ingin menghancurkan semua yang ada di rumah itu, tapi aku tahu, kemarahanku tidak boleh membuatku kehilangan kendali. Aku memutar badan, melangkah cepat keluar rumah. Udara pagi yang tadi terasa sejuk kini terasa seperti belati di kulitku. Bayu memanggil dari belakang, tapi aku tidak menoleh. Rani tidak berani bergerak dari tempatnya berdiri. Di luar pagar, kakiku terasa lemas, tapi aku memaksa diri untuk melangkah. Kotak kue yang tadi kubawa untuk berbagi kebahagiaan kini tertinggal di meja rumah Rani, menjadi saksi bisu bahwa kepercayaanku sudah mati di pagi ini. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Rasanya seperti semua kenangan indah bersama mereka kini berubah menjadi racun. Semua tawa, semua momen saling membantu, semua janji, ternyata hanya topeng. Aku teringat saat Rani datang ke rumahku seminggu lalu, pura-pura menanyakan kabar Bayu yang sedang dinas. Dia bahkan berkata, "Wah, kamu pasti kangen ya sama Bayu." Saat itu aku mengangguk sambil tertawa kecil, tidak menyadari bahwa dia tahu persis di mana Bayu sebenarnya berada, di rumahnya sendiri. Aku teringat pula pesan singkat Bayu kemarin malam, "Besok aku rapat pagi, jadi mungkin gak sempat telepon. Kamu tidur aja duluan, ya." Rapat pagi? Rapat macam apa yang dimulai dari meja makan rumah sahabatku? Sampai di rumah, aku langsung mengunci pintu dan duduk di ruang tamu. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang membara. Aku merasa dibodohi. 3 hari ini aku percaya bahwa suamiku bekerja keras untuk masa depan keluarga kami, padahal dia sedang menikmati waktunya di pelukan orang lain, orang yang kupanggil sahabat. Hatiku menjerit. Bagian dari diriku ingin menangis sejadi-jadinya, tapi bagian lain menuntut aku untuk bertindak. Ini bukan saatnya meratap. Ini saatnya mengambil kembali harga diriku. Aku berdiri, masuk ke kamar, dan mulai mengeluarkan koper dari lemari. Semua baju dan barang milik Bayu mulai kukemas. Setiap lipatan kain terasa seperti melipat kenangan yang sudah tak berarti. Aku tidak tahu apakah dia akan datang malam ini untuk mengambil barang-barangnya, tapi aku tidak peduli. Saat menaruh sepatu kerjanya di koper, aku sempat berhenti sejenak. Sepatu itu pernah kubelikan dengan uang tabunganku sendiri sebagai hadiah ulang tahunnya. Dulu aku memberikannya dengan cinta, berharap dia memakainya untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Tapi ternyata, dia memakainya untuk melangkah ke rumah sahabatku. Kemarahan itu kembali memuncak. Aku menutup koper keras-keras, lalu menyeretnya ke depan pintu. Teleponku berdering, nama Bayu tertera di layar. Aku menatapnya lama. Lalu aku menekan tombol merah. Dia mencoba menelepon lagi, dan lagi, tapi aku tetap menolak. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. "Sayang, aku bisa jelasin. Tolong jangan ambil keputusan buru-buru." Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar, tidak ada yang perlu dijelaskan. Semua sudah jelas di mataku. Lalu aku mematikan ponsel. Aku duduk di sofa, menatap kosong ke dinding. Suara detak jam kembali terdengar, tapi kali ini seperti menghitung mundur menuju perang yang akan kumulai. Aku tahu ini belum berakhir. Aku tahu mereka akan mencoba berbicara, meminta maaf, atau bahkan memutar balik cerita. Tapi aku juga tahu, aku sudah tidak mau lagi mendengar kebohongan. Pagi ini yang awalnya kutata dengan cinta, berubah menjadi pagi yang mengubur semua kepercayaanku. Dan aku bersumpah, mereka berdua akan menyesal sudah meremehkan hatiku. Siang itu, rumahku sunyi. Terlalu sunyi, hingga aku bisa mendengar bunyi detak jarum jam di ruang tamu, memukul-mukul pikiranku. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding, menatap koper Bayu yang teronggok di depan pintu. Koper itu seperti tanda titik akhir dari sebuah bab yang dulu kuanggap indah, tapi ternyata hanya cerita murahan. Tanganku masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang belum menemukan jalan keluar. Semua bayangan pagi tadi berputar ulang di kepalaku. Bayu dengan wajah kagetnya, Rani dengan tatapan pucatnya,
2 cangkir kopi di meja makan mereka. Setiap detailnya seperti bensin yang disiramkan ke bara di hatiku. Aku bangkit, mengambil napas panjang. Aku tak bisa duduk diam. Kalau aku diam, aku akan menangis, dan aku benci menangis untuk orang yang tak pantas. Aku berjalan mondar-mandir, pikiranku mulai menyusun skenario balas dendam. Bunyi motor berhenti di depan rumah membuatku spontan melongok ke jendela. Bayu. Dia berdiri di luar pagar, memandang ke arah pintu dengan wajah penuh kecemasan. Di tangannya, helm masih dia genggam. Aku membuka pintu dengan sengaja keras, lalu bersandar di kusen. Mau apa? Tanyaku dingin. Aku cuma mau jelasin, katanya sambil mendekat. Tidak ada yang perlu dijelaskan, potongku cepat. Semua yang aku lihat pagi ini sudah cukup untuk menghapus semua kata-kata manis yang pernah kamu ucapkan. Dia menarik napas, seperti mencoba bersabar. Kamu salah paham, aku tertawa sinis, menghentikannya. Salah paham? Jadi aku harus percaya bahwa sarapan bersama sahabatku, di rumahnya, setelah 3 hari menghilang, itu cuma kebetulan? Mungkin kamu mau bilang kamu tidur di sofa, ya? Atau di teras? Bayu menunduk, tidak langsung menjawab. Diamnya adalah pengakuan. Aku melangkah keluar, menunjuk koper yang sudah kususun. Itu semua barangmu. Ambil, lalu pergi. Hari ini juga. Dan kalau kamu masih punya harga diri, jangan pernah injakkan kaki di rumah ini lagi. Dia tertegun. Kamu serius mau pisah cuma karena ini? Cuma? Suaraku meninggi. Cuma? Kamu hancurkan kepercayaan aku, kamu tidur di rumah orang yang aku anggap saudara, dan kamu masih berani bilang cuma. Aku merasakan dadaku naik turun, suaraku hampir bergetar. Bayu mencoba mendekat, tapi aku mundur. Kita sudah selesai, Bayu. Aku nggak peduli lagi alasan kamu. Dan untuk Rani, dia juga sudah mati buatku. Dia menatapku lama, seperti ingin mencari celah di hatiku untuk membujuk. Tapi yang dia temukan hanya dinding yang sudah tertutup rapat. Akhirnya dia menghela napas, menyeret kopernya ke motor, dan pergi tanpa kata. Bunyi mesin motornya memudar di kejauhan, tapi di dalam diriku, gemuruh amarah belum mereda. Aku masuk ke rumah, menutup pintu, lalu menjatuhkan diri ke sofa. Dadaku masih sesak, tapi kali ini bukan karena ragu. Justru karena aku sudah mantap. Aku akan memastikan dia menyesal. Bukan hanya dia, tapi juga Rani. Mataku melirik ponsel di meja. Aku menyalakannya kembali. Puluhan pesan dari Bayu masuk, sebagian besar berisi permintaan maaf yang basi. Ada juga pesan dari Rani, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Aku nggak mau kehilangan persahabatan kita. Persahabatan? Aku hampir ingin memuntahkan sarapan tadi pagi kalau mengingat kata itu keluar dari mulutnya. Aku tidak membalas satupun pesan mereka. Sebaliknya, aku membuka daftar kontak, mencari nomor kantor Bayu. Aku tahu di perusahaannya, mereka sangat ketat soal kehadiran dan laporan dinas. 1 laporan resmi dariku akan cukup untuk mengguncang posisinya. Telepon kuangkat, suara resepsionis menjawab. Selamat siang, dengan kantor PT Graha Mandiri, ada yang bisa dibantu? Siang. Saya ingin melaporkan sesuatu terkait pegawai Anda, Bayu Prasetyo. Katanya sedang dinas ke kantor cabang 3 hari ini, tapi kenyataannya dia berada di kota, tinggal di rumah temannya. Dia tidak menjalankan tugas dinas, dan ini penipuan terhadap perusahaan. Nada suara resepsionis itu langsung berubah serius. Baik, Bu. Informasi ini akan kami teruskan ke bagian HRD. Apakah bisa kami hubungi Anda kembali jika diperlukan? Tentu. Saya akan siap memberikan bukti, jawabku mantap. Begitu telepon ditutup, aku merasakan sedikit kepuasan. 1 langkah kecil untuk memulai kehancuran yang dia tanam sendiri. Namun, 1 target saja tidak cukup. Rani juga harus merasakan akibat dari perbuatannya. Aku tahu dia memiliki bisnis catering kecil-kecilan, dan sebagian besar pelanggannya adalah teman-teman arisan kami. Aku juga tahu, reputasi adalah segalanya bagi Rani. Maka aku mulai menulis pesan singkat kepada beberapa teman dekat di grup arisan. Hati-hati pesan catering dari Rani. Aku baru tahu dia bukan orang yang bisa dipercaya, bahkan ke sahabatnya sendiri. Kalau mau tahu detailnya,
Kita bisa ketemu. Tak butuh waktu lama, ponselku berbunyi, pesan balasan bertubi-tubi masuk. Rasa ingin tahu para ibu-ibu itu sudah seperti api yang cepat menyambar. Aku tahu, besok pagi kabar ini akan menyebar lebih cepat daripada gosip artis. Menjelang sore, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Selamat sore, Bu. Kami dari HRD PT Graha Mandiri. Kami sudah memeriksa laporan Anda dan mengonfirmasi bahwa Pak Bayu tidak hadir di kantor cabang seperti yang dilaporkan. Kami akan memproses pelanggaran ini sesuai aturan perusahaan. Baik, terima kasih, jawabku singkat, tapi di dalam hati ada rasa puas yang sulit disembunyikan. Malamnya, aku duduk di teras, memandangi langit yang mulai gelap. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di meja, secangkir teh hangat menemaniku. Adit sudah tidur, tak tahu apa yang terjadi. Dan aku memikirkan langkah selanjutnya. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja. Tapi di baliknya, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku sedang berubah menjadi seseorang yang akan mengatur akhir cerita ini. Bayu mungkin berpikir aku akan menangis, meratap, atau bahkan memohon dia kembali. Rani mungkin berharap aku akan memberi maaf seperti biasanya. Tapi mereka salah besar. Aku mengangkat cangkir teh, menyeruput pelan, lalu tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Pagi berikutnya aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ingin membuat kue lagi, tapi karena pikiranku sudah penuh dengan rencana. Amarahku sudah tidak lagi seperti ledakan yang membabi buta. Sekarang dia berubah menjadi bara yang terkendali, api yang kupelihara pelan-pelan untuk membakar mereka berdua di waktu yang tepat. Aku duduk di meja makan, menyeruput kopi hitam. Adit masih terlelap, dan rumah terasa sunyi. Di depanku, sebuah buku catatan terbuka. Di halaman pertama, aku menulis dengan huruf besar. Balasan untuk Bayu Rani. Di bawahnya, aku mulai membuat daftar. Pastikan Bayu dipecat dari kantornya. Hancurkan reputasi bisnis catering Rani. Putus semua hubungan sosial mereka dengan lingkaran pertemanan kami. Pastikan mereka merasa kehilangan segalanya yang pernah mereka banggakan. Aku tidak ingin membalas dengan kekerasan fisik. Balas dendam yang paling indah adalah yang dilakukan tanpa menyentuh mereka, tapi membuat mereka terjatuh oleh tangan mereka sendiri. Langkah pertama sudah berjalan kemarin, laporan ke kantor Bayu. Pagi ini, aku memutuskan untuk memastikan kabar itu sampai ke telinga keluarganya. Aku tahu, ibunya adalah tipe yang sangat peduli pada nama baik keluarga. Aku mengirim pesan singkat kepada adik perempuannya, Tika. Aku minta maaf harus mengabari ini, Tik. Bayu selama 3 hari terakhir bilang dinas keluar kota, tapi kenyataannya dia tinggal di rumah Rani. Aku memergoki mereka sarapan bersama pagi kemarin. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Pesan itu kukirim tanpa tambahan kata-kata kasar. Aku tahu Tika akan meneruskan kabar itu ke ibunya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan ibunya akan mengamuk pada Bayu lebih kejam daripada aku. Langkah kedua, Rani. Aku tahu Rani punya pelanggan tetap dari kalangan ibu-ibu arisan, guru sekolah, dan beberapa acara kantor kecil. Semua ini bertumpu pada reputasinya sebagai perempuan baik-baik yang bisa dipercaya. Satu retakan kecil dalam citra itu akan membuat bisnisnya runtuh. Siang itu aku sengaja mampir ke rumah salah satu teman arisan, Bu Wina. Dia terkenal cerewet dan cepat sekali menyebarkan berita. Setelah basa-basi sebentar, aku berkata dengan nada pelan tapi jelas, seolah rahasia besar sedang kubocorkan. Win, aku cuma mau hati-hati ngasih tahu kamu. Kalau pesan catering dari Rani, ya, pikir-pikir lagi. Aku baru tahu ternyata dia ada hubungan sama Bayu. Aku nemuin mereka di rumahnya kemarin, dan Bayu ngaku sudah 3 hari di sana. Aku nggak mau kalau orang kayak gitu nyentuh makanan yang aku makan. Matanya langsung membesar. Astaga, serius? Aku hanya mengangguk lemah, berpura-pura sedih. Aku nggak mau ramai-ramai ngomongin, tapi aku juga nggak mau teman sendiri kena masalah. Kamu tahu sendiri kan, dia sering ambil orderan untuk acara penting. Bayangin kalau orang tahu kelakuannya. Tak sampai 1 jam setelah aku pulang, ponselku sudah berdering dengan pesan dari beberapa anggota arisan lain. Bener nggak kabar tentang Rani?
Aku tidak membenarkan secara langsung. Aku hanya menulis, kalian cari tahu saja sendiri. Aku nggak mau campur tangan lagi. Tapi aku tahu, efeknya sudah mulai menyebar. Langkah ketiga, memutus jaringan mereka. Aku menghapus Bayu dan Rani dari semua grup pertemanan yang aku kelola, grup arisan, grup orang tua sekolah, bahkan grup kecil yang biasa dipakai untuk koordinasi acara kampung. Saat beberapa orang bertanya kenapa, aku hanya menjawab, aku punya alasan pribadi yang cukup besar. Itu membuat mereka makin penasaran, dan aku tidak perlu menceritakan semuanya. Rasa penasaran mereka akan bekerja untukku. Langkah keempat, menghantam rasa nyaman mereka. Aku tahu Bayu masih punya beberapa barang di rumah ini, dokumen, sepatu, alat olahraga. Malamnya, aku menghubungi Bayu melalui pesan singkat. Barang-barangmu sudah aku taruh di depan pagar. Ambil sebelum jam 8 malam, atau aku buang ke tempat sampah. Dia membalas cepat, bisa nggak kita ketemu dan bicara baik-baik? Aku jawab, tidak. Kamu bukan bagian dari hidupku lagi. Ambil barangmu dan hilang. Jam 7 malam, aku mendengar suara motornya berhenti. Aku tidak keluar. Dari balik gorden, aku melihat dia mengambil dus dan tas berisi barang-barangnya, lalu pergi tanpa melihat ke arah rumah. Adegan itu memberi kepuasan aneh, seperti menghapus file sampah di komputer, memberi ruang baru untuk hidupku. Beberapa hari kemudian, efek rencanaku mulai terlihat. Aku mendengar dari salah satu teman arisan bahwa 2 acara besar membatalkan pesanan catering Rani. Alasannya, mereka mencari vendor yang lebih profesional. Padahal aku tahu jelas, alasan sebenarnya adalah karena gosip yang sudah beredar. Bayu pun tidak kalah sialnya. Tika menghubungiku, mengabarkan bahwa Bayu sudah dipanggil HRD dan sementara diberhentikan dari pekerjaannya. Ibunya marah besar, sampai-sampai mengusir Bayu dari rumah keluarga. Aku membaca pesannya tanpa banyak komentar, hanya menulis, semoga dia belajar dari kesalahannya. Padahal dalam hati, aku tahu pelajaran ini tidak akan pernah dia lupakan. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, aku melihat Rani berjalan cepat di ujung jalan. Dia melihatku, tapi tidak berani mendekat. Matanya sembab, wajahnya pucat. Aku hanya berdiri tegak, menatapnya tanpa senyum, lalu kembali menyapu. Itu cukup untuk membuatnya mempercepat langkah dan menghilang di tikungan. Meski semua ini mulai membuahkan hasil, aku tidak merasa euforia berlebihan. Ada bagian dalam diriku yang tetap terasa berat. Bukan karena menyesal, tapi karena aku sadar, hubungan-hubungan yang dulu kubangun dengan tulus kini sudah berubah jadi puing. Namun, aku juga tahu satu hal, aku tidak akan pernah membiarkan diriku jatuh di lubang yang sama. Aku duduk di teras malam itu, memandangi langit yang cerah. Di dalam rumah, Adit tertidur nyenyak. Hidupku memang sedang berguncang, tapi aku masih punya satu alasan kuat untuk tetap berdiri, anak itu. Aku tidak akan membiarkan masa depan kami diatur oleh orang-orang yang tidak tahu arti setia. Dan ketika aku menutup buku catatan rencanaku malam itu, aku tahu, permainan ini belum selesai. Ada satu langkah terakhir yang harus kulakukan untuk memastikan mereka benar-benar tidak akan pernah bisa kembali berdiri seperti dulu. Pagi itu, udara cukup dingin setelah hujan semalam. Aku duduk di meja makan, menatap buku catatan rencana yang sejak beberapa hari lalu menjadi teman setiaku. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat yang kutulis besar-besar. Pastikan mereka tak bisa bangkit lagi. 3 langkah pertama sudah kulakukan. Bayu kehilangan pekerjaannya. Rani kehilangan beberapa pelanggan penting. Tapi aku tahu, kalau berhenti sekarang, mereka mungkin masih bisa bangkit pelan-pelan. Dan itu bukan yang aku mau. Aku ingin luka ini jadi pelajaran permanen. Hari ini aku akan melakukan langkah terakhir, menyatukan semua kebenaran dalam satu ledakan besar, di depan mata semua orang yang pernah menganggap mereka pasangan yang sopan dan baik. Ya, aku akan menyeret mereka ke panggung sosial yang pernah mereka nikmati, lalu menelanjangi semua kebohongan mereka. Aku sengaja memilih momen yang tepat, acara arisan bulanan yang biasanya dihadiri hampir semua ibu-ibu komplek. Tempatnya di rumah Bu Narti, yang punya ruang tamu luas. Aku tahu Rani biasanya selalu hadir, bahkan sering jadi pusat perhatian karena bawa makanan atau cerita lucu. Pagi itu aku mengenakan baju sederhana tapi rapi,
jilbab warna marun yang membuat wajahku terlihat tegas. Aku membawa map berisi bukti-bukti, foto Bayu keluar dari rumah Rani pagi itu, catatan pesan singkat, dan screenshot percakapan yang secara tidak sengaja pernah dia kirim ke ponselku. Tapi waktu itu aku tidak curiga. Begitu sampai di rumah Bu Narti, suasana sudah ramai. Meja penuh kue dan minuman, tawa para ibu terdengar riuh. Aku menyapa mereka dengan senyum tipis. Rani belum terlihat. Sekitar 15 menit kemudian, Rani datang. Dia mencoba bersikap biasa, tersenyum dan menyapa beberapa orang. Aku tahu dia pasti gugup karena kabar burung sudah beredar. Tapi dia tidak tahu, aku yang memegang kendali cerita ini. Saat semua sudah duduk melingkar untuk memulai acara, aku berdiri dan berkata, "Sebelum kita mulai, aku minta izin untuk bicara. Ada sesuatu yang perlu aku sampaikan, dan aku rasa ini penting untuk kita semua." Ruangan menjadi hening. Beberapa ibu mulai saling melirik, penasaran. "Aku nggak akan berlama-lama," kataku sambil membuka map di tanganku. 3 hari lalu, aku memergoki suamiku, Bayu, di rumah seseorang. Bukan rumah keluarganya. Bukan rumah saudara. Tapi rumah orang yang selama ini aku anggap sahabat sendiri. Rumah Rani. Semua kepala spontan menoleh ke Rani. Wajahnya langsung pucat. Itu nggak seperti yang... Aku mengangkat tangan, memotong. "Tolong, biarkan aku selesai." Selama 3 hari yang dia bilang dinas keluar kota, ternyata dia tinggal di rumah Rani. Sarapan bersama. Tidur di sana. Dan ini buktinya. Aku mengeluarkan foto dan menaruhnya di tengah meja. Beberapa ibu langsung mencondongkan badan, melihatnya. Desis kaget terdengar. Ada yang memegang mulutnya, ada yang berbisik pada sebelahnya. Rani mencoba bangkit, tapi aku menatapnya tajam. "Duduk, Ran. Hari ini bukan kamu yang memegang kendali." Bayu tidak ada di ruangan itu, tapi aku tahu berita ini akan sampai padanya dalam hitungan jam. Aku melanjutkan dengan suara tegas. "Kita semua di sini tahu betapa pentingnya kepercayaan. Kalau aku bisa dikhianati oleh orang yang aku undang masuk ke rumahku, memberi makan dari piringku, maka tidak ada yang menjamin kalian aman. Hari ini aku memutuskan untuk mengakhiri pernikahanku. Dan aku ingin kalian semua tahu, inilah alasan aku memutuskan hubungan dengan Rani." Hening. Tidak ada yang membela Rani. Bahkan Bu Wina, yang biasanya suka melindungi teman, hanya menggeleng pelan. Rani mulai menangis, mencoba berkata, Aku Vilaf." Aku mendekat sedikit, menatap matanya. Vilaf adalah sekali. Ini, 3 hari penuh, dengan kebohongan yang sudah disiapkan. Itu bukan Vilaf. Itu pilihan. Setelah itu, aku duduk kembali. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, hanya tatapan dingin para ibu pada Rani. Dia mencoba bertahan 10 menit, lalu akhirnya pamit cepat-cepat dengan alasan, ada urusan. Tapi aku tahu, dia tidak sanggup duduk di sana lebih lama. Langkahnya terburu-buru, seperti orang melarikan diri dari kobaran api. Dan mungkin memang begitu, api yang aku nyalakan, yang akan terus membakar reputasinya. Langkah terakhir ini tidak hanya membuat Rani terbuang dari lingkaran sosial kami, tapi juga memastikan dia kehilangan sebagian besar pelanggannya. Dalam 2 minggu, aku mendengar dia menutup cateringnya, karena kurang order. Sementara itu, Bayu masih belum mendapat pekerjaan baru. Ibunya masih marah besar, dan kabarnya dia sementara tinggal di kos murah dekat terminal. Aku tidak membenci diriku karena melakukan ini. Justru, aku merasa lega. Luka di hatiku masih ada, tapi rasa tak berdaya itu sudah hilang. Aku sekarang tahu, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri tanpa mereka. Beberapa teman arisan bahkan datang ke rumahku setelah kejadian itu. Ada yang memelukku, ada yang memberi semangat. "Kamu kuat sekali, ya," kata mereka. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, kekuatan itu bukan datang tiba-tiba, aku menumbuhkannya dari rasa sakit yang mereka berikan. Malam itu, aku duduk di teras sambil memandangi langit. Adit tidur di kamarnya, lelap tanpa tahu betapa besar badai yang baru saja berlalu. Aku menghirup udara malam dalam-dalam. Hidupku memang tidak lagi sama, tapi setidaknya sekarang aku yang memegang kendali.
Tidak ada lagi rahasia kotor yang bersembunyi di balik senyum manis. Tidak ada lagi rasa cemas saat ponsel suamiku berbunyi di tengah malam. Aku menutup buku catatan rencanaku. Di halaman terakhir, di bawah tulisan, pastikan mereka tak bisa bangkit lagi. Aku menulis tambahan kecil. Tugas selesai. Saatnya mulai bab baru. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku benar-benar tersenyum. Bukan senyum pahit, tapi senyum yang lahir dari keyakinan bahwa aku akan baik-baik saja. Sudah hampir 2 bulan sejak hari itu, hari di mana aku memutuskan untuk menutup semua pintu bagi Bayu dan Rani. Waktu berjalan, tapi bekas luka itu belum sepenuhnya hilang. Meski begitu, aku sadar, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit. Adit membutuhkan ibunya untuk kuat, dan aku juga berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pagi ini, matahari masuk lewat celah gorden, menerpa meja makan yang kini terasa lebih lapang. Tidak ada lagi 2 cangkir kopi. Hanya ada 1, untukku. Dan anehnya, aku tidak merasa sepi. Justru ada rasa ringan, seperti beban yang lama menempel di bahuku akhirnya runtuh. Aku sudah mulai membiasakan diri dengan rutinitas baru. Bangun, menyiapkan sarapan untuk Adit, mengantarnya ke sekolah, lalu mengurus pekerjaan catering kecil-kecilan yang sekarang aku kelola sendiri. Awalnya aku ragu, tapi ternyata banyak tetangga yang mau memesan karena mereka kasihan dan ingin membantu. Dari situ, aku mulai berpikir bahwa aku bisa mengembangkan usaha ini menjadi lebih serius. Sore itu, aku duduk di dapur, memeriksa pesanan minggu depan. Seseorang mengetuk pintu. Ketika kubuka, ternyata Bu Narti berdiri di sana sambil membawa kotak kue. Ini, untuk kamu. Kue bolu buatan aku sendiri, katanya sambil tersenyum hangat. Aku cuma mau bilang, kamu itu inspirasi buat kami semua. Kamu gak cuma diam waktu disakiti. Kamu bangkit. Aku terharu. Terima kasih, Bu. Saya cuma gak mau dibodohi terus. Bu Narti menepuk tanganku. Dan kamu berhasil. Sekarang waktunya fokus ke masa depan. Malamnya, aku menulis daftar tujuan di buku catatanku. Bukan lagi daftar cara membalas, seperti dulu, tapi daftar langkah membangun hidup baru. Tulisanku berbunyi, memperbesar usaha catering, menabung untuk pendidikan Adit, mengurus dokumen cerai secepatnya, belajar hal baru, mungkin kursus kue atau manajemen bisnis. Tidak pernah membiarkan orang masuk terlalu dekat tanpa membuktikan diri. Saat menulis itu, aku sadar, aku benar-benar sudah berpindah fase. Dari korban, menjadi pejuang. Tentu, hidup tidak langsung menjadi indah. Kadang aku masih mendapat kabar tentang Bayu dari orang-orang. Minggu lalu, seorang teman lama Bayu memberitahuku bahwa dia mencoba melamar kerja di beberapa tempat, tapi ditolak karena reputasinya sudah jelek di kantor lama. Rani, di sisi lain, kabarnya pindah rumah ke kontrakan kecil di pinggir kota. Usaha cateringnya tak pernah dibuka lagi. Bagian dari diriku merasa puas, tapi bagian lain hanya menghela napas. Bukan karena aku menyesal, tapi karena akhirnya aku melihat jelas, mereka hanyalah manusia biasa yang hancur oleh pilihan mereka sendiri. Suatu sore, ketika aku menjemput Adit dari sekolah, dia tiba-tiba bertanya, "Bu, kenapa ayah nggak pulang-pulang?" Pertanyaan itu menusuk. Aku berlutut di depannya, memegang bahunya. Ayah dan ibu sudah nggak tinggal serumah lagi. Tapi ibu janji, ibu akan selalu ada buat Adit. Apapun yang terjadi. Adit menatapku, lalu mengangguk. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting ibu nggak sedih. Air mataku hampir jatuh. Anak sekecil itu sudah bisa membaca perasaanku. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini kutunda, membereskan semua barang milik Bayu yang tersisa. Baju-bajunya masih ada di lemari, beberapa alat kerjanya di gudang. Aku mengemas semuanya dalam kardus, lalu menaruhnya di teras. Besok pagi, aku akan kirim ke alamat kosnya. Rasanya seperti mengeluarkan sisa racun dari rumah ini. Setelah itu, aku membersihkan lemari, menata ulang isi rumah, bahkan memindahkan posisi sofa. Rumah ini harus terasa milikku sepenuhnya, bukan lagi tempat penuh bayang-bayang masa lalu. Seminggu kemudian, aku menghadiri seminar UMKM di Balai Kota. Di sana,
Aku bertemu beberapa orang yang punya usaha kuliner seperti aku. Salah satunya, seorang ibu bernama Ratna, menawarkan untuk mengajakku bergabung dalam komunitas usaha makanan rumahan. Kita bisa saling promosi, saling bantu kalau ada pesanan besar, kata Ratna. Aku langsung setuju. Langkah kecil ini membuatku merasa punya jaringan baru, lingkungan yang sehat, jauh dari drama masa lalu. Sementara itu, gosip tentang Bayu dan Rani sudah mulai mereda. Orang-orang tidak lagi membicarakan mereka dengan panas, tapi dengan nada iba. Ada yang bilang Bayu terlihat bekerja serabutan di bengkel temannya. Ada pula yang bilang Rani kini membantu saudaranya berjualan di warung kecil. Aku tidak ikut campur. Hidupku terlalu berharga untuk terus memantau kejatuhan mereka. Meski begitu, ada sedikit rasa lega mengetahui bahwa roda memang benar-benar berputar, dan kali ini, aku yang berdiri di atas. Suatu malam, aku duduk di teras sambil minum teh. Angin malam berhembus lembut. Aku membuka buku catatan dan melihat halaman yang dulu penuh dengan rencana balas dendam. Aku menatapnya lama, lalu menutupnya. Halaman itu tidak akan lagi bertambah. Aku menulis halaman baru. Hari ini, aku tidak lagi menatap ke belakang. Aku menatap ke depan, untukku, untuk Adit, untuk hidup yang lebih baik. Waktu terus berjalan, dan aku mulai merasa nyaman dengan diriku yang sekarang. Aku bukan lagi istri dari seseorang yang kucintai mati-matian, tapi ibu dari seorang anak yang menjadi pusat hidupku, dan perempuan yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Satu hal yang kupelajari dari semua ini adalah, pengkhianatan bukan akhir segalanya. Justru kadang itu pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat. Pagi ini, aku bangun dengan perasaan berbeda. Entah kenapa, udara terasa lebih segar, sinar matahari lebih hangat, dan langkahku menuju dapur terasa ringan. Bukan karena ada kabar baik yang kuterima semalam, tapi karena aku sadar, aku benar-benar sudah bebas. Bebas dari rasa marah yang dulu mengekang dadaku. Bebas dari bayang-bayang wajah yang dulu kucintai, tapi juga melukaiku. Bebas dari perasaan ingin tahu kabar mereka. Pagi ini, aku membuat sarapan sambil bersenandung kecil. Adit sudah duduk di meja, menungguku dengan senyum khasnya. Dia tumbuh cepat. Setiap kali aku memandangnya, aku merasa kuat, seolah semua luka yang pernah kualami hanyalah bahan bakar untuk melindungi dan membesarkannya. Sudah hampir 6 bulan sejak kejadian itu. Proses perceraian sudah selesai. Akta cerai kini tersimpan rapi di lemari dokumen. Namaku kini berdiri sendiri di kartu keluarga, tanpa embel-embel suami. Aneh, ya, dulu aku takut sekali membayangkan hidup tanpa Bayu. Kupikir dunia akan runtuh. Ternyata, yang runtuh hanya dinding ilusi yang kubangun sendiri. Sejak itu, hidupku malah semakin terarah. Usaha cateringku berkembang pesat. Aku mulai mendapat pesanan dari sekolah-sekolah untuk acara anak-anak, bahkan dari perusahaan kecil yang butuh konsumsi rapat. Uang tabungan mulai terisi. Aku belajar mengatur keuangan, sesuatu yang dulu selalu kuserahkan pada Bayu. Sekarang aku tahu, rasanya membangun sesuatu dari nol itu memberi kebanggaan yang tak tergantikan. Hari itu, aku sedang menyiapkan pesanan besar, 50 kotak nasi untuk sebuah acara. Tiba-tiba, handphoneku berdering. Nomor yang muncul tidak kusimpan. Awalnya aku ingin mengabaikannya, tapi entah kenapa aku angkat. Halo? Suaranya terdengar ragu. Ini, aku, Bayu. Aku diam sejenak. Suaranya seperti suara orang yang sudah kehilangan arah. Serak, lelah, dan penuh penyesalan. Ada apa? Tanyaku datar. Aku cuma mau minta maaf. Atas semuanya. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Aku salah besar ninggalin kamu dan Adit. Semua yang kulakukan sama Rani, itu. Berhenti. Suaraku tegas, memotong kalimatnya. Aku nggak butuh penjelasanmu. Apalagi maafmu. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpa kamu. Dan kalau kamu nelpon untuk minta kesempatan kedua, jangan buang waktumu. Dia menarik napas berat. Aku cuma nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menutup mata, mengatur napas. Itu pilihanmu, Bayu. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Sekarang, kamu harus hadapi. Sebelum dia sempat bicara lagi, aku memutus sambungan telepon.
Tanganku sedikit bergetar, bukan karena marah, tapi karena lega. Itu pertama kalinya aku berhadapan langsung dengannya sejak semua terjadi, dan aku berhasil, tanpa air mata, tanpa ragu. Malamnya, aku duduk di teras, memandangi langit penuh bintang. Angin malam mengusap wajahku. Aku tersenyum sendiri. Telepon itu, anehnya, membuatku merasa seperti menutup sebuah buku tebal yang sudah terlalu lama kubaca. Buku itu penuh bab pahit, penuh luka, tapi juga berisi pelajaran yang membuatku lebih kuat. Sekarang, saatnya membuka buku baru. Beberapa minggu kemudian, aku diundang oleh komunitas usaha kuliner untuk menjadi pembicara di acara Perempuan Bangkit. Awalnya aku menolak, merasa belum pantas. Tapi mereka bersikeras, mengatakan bahwa kisahku bisa menginspirasi banyak orang. Di panggung kecil itu, aku bercerita bukan hanya tentang catering atau bisnis, tapi juga tentang bagaimana aku bangkit dari pengkhianatan. Aku melihat beberapa wanita di depan meneteskan air mata. Aku berkata di akhir, kadang, orang yang kita pikir akan selalu melindungi kita, justru orang pertama yang menusuk dari belakang. Saat itu terjadi, ingatlah, dunia tidak berakhir. Justru, itu adalah awal perjalanan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Tepuk tangan bergema. Aku hampir tak percaya, aku, perempuan yang dulu merasa hancur, kini berdiri di depan banyak orang sebagai sosok yang menguatkan. Suatu sore, aku mengajak Adit berjalan-jalan ke taman kota. Kami duduk di bangku, makan es krim sambil melihat anak-anak bermain. Tiba-tiba Adit berkata, "Bu, nanti kalau aku udah gede, aku mau jagain ibu. Biar nggak ada orang jahat yang nyakitin ibu lagi." Aku tertawa kecil, lalu memeluknya erat. "Ibu udah punya pelindung terbaik, Adit. Nggak usah nunggu gede." Di detik itu, aku sadar, aku tidak kehilangan segalanya. Aku justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesempatan untuk membesarkan anak yang penuh kasih dan kekuatan. Waktu berjalan, dan aku tak lagi memikirkan Bayu atau Rani. Kabar terakhir yang kudengar, mereka kini hidup terpisah. Hubungan mereka tak bertahan lama. Aku tidak bahagia atau sedih mendengarnya. Aku netral. Dan rasa netral itu adalah tanda bahwa aku sudah benar-benar sembuh. Suatu malam, aku duduk di meja kerja, membuka buku catatan tujuanku. Semua poin yang kutulis 6 bulan lalu sudah mulai terpenuhi. Usaha catering berkembang. Tabungan untuk Adit aman. Aku bahkan sudah mendaftar kursus kue di sebuah sekolah kuliner. Tapi ada satu tujuan baru yang kutulis hari ini. Hidup tanpa rasa takut untuk dicintai lagi. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan bertemu seseorang yang benar-benar bisa dipercaya. Tapi aku tahu satu hal, kali ini, aku akan tetap menjadi diriku sendiri, tanpa kehilangan jati diri demi mempertahankan orang lain. Cerita ini, bagi sebagian orang, mungkin hanya kisah pengkhianatan rumah tangga. Tapi bagiku, ini adalah cerita kebangkitan. Aku belajar bahwa balas dendam memang memuaskan, tapi memaafkan diri sendiri jauh lebih membebaskan. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi, tapi aku tidak akan membiarkannya mengurungku lagi. Di akhir hari, saat aku mematikan lampu dapur dan melangkah menuju kamar, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku berhasil. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa rasa cemas. Hanya ketenangan dan keyakinan bahwa masa depanku, masa depan kami, akan jauh lebih indah.